Malam itu, desa Karangsunyi tampak lebih mencekam dari biasanya. Kabut tebal menyelimuti rumah besar keluarga Hardiwiryo. Di dalamnya, Ranti duduk mematung di depan cermin besar. Gaun pengantin berwarna putih yang ia kenakan tampak kontras dengan wajahnya yang pucat pasi. "Jangan menangis, Ranti, ini demi kejayaan keluarga kita," bisik ibunya sambil menyisir rambut Ranti dengan gerakan yang kaku. Matanya Ranti tertuju pada pantulan cermin, di mana ia melihat sesosok bayangan hitam tinggi besar berdiri tepat di belakang ibunya. Namun, saat ia menoleh, bayangan itu hilang. Keluarga Hardiwiryo dikenal sebagai bangsawan terkaya di desa itu. Namun, kekayaan mereka memiliki akar yang busuk. Setiap 3 generasi, anak perempuan tertua harus menikah tepat pada malam bulan purnama. Pernikahan itu bukanlah penyatuan 2 jiwa manusia, melainkan sebuah transaksi. Mempelai pria yang akan menikahi Ranti adalah sosok yang tak pernah dilihat siapapun. Namanya Raden Bagus, seorang pria yang konon telah hidup selama ratusan tahun di dimensi lain. Pukul 12 malam, suara gamelan mulai mengalun. Nada-nadanya sumbang, menyayat telinga siapapun yang mendengarnya. Ranti dituntun menuju aula tengah yang hanya diterangi oleh puluhan lilin. Aroma kemenyan dan darah segar menyeruak, memenuhi ruangan yang seolah-olah ruangan sesak oleh tamu-tamu yang berdiri mematung dengan mata tertutup kain hitam. Di depan pelaminan, tidak ada kursi untuk mempelai pria. Hanya ada sebuah lubang besar di lantai yang tertutup kain merah darah. "Silakan duduk, pengantin wanitaku," sebuah suara berat dan serak bergema dari dalam lubang tersebut. Suaranya tidak berasal dari mulut, melainkan terasa langsung bergetar di dalam tengkorak Ranti. Saat janji pernikahan diucapkan oleh tetua adat, tangan-tangan hitam yang kurus dan panjang mulai muncul dari balik kain merah. Tangan itu membelai kaki Ranti, kuku-kukunya yang tajam merobek sedikit demi sedikit kain daunnya yang mahal. Ibunya hanya berdiri di pojok ruangan, menangis tanpa suara, sementara ayahnya memegang keris pusaka dengan tangan gemetar. "Mereka tahu apa yang akan terjadi. Ini bukan pernikahan, ini adalah penyerahan tumbal. Aku menerimamu," bisik suara itu lagi. Tiba-tiba, lilin-lilin padam serentak. Jeritan Ranti membelah kesunyian malam, namun hanya sebentar. Suara tulang yang patah dan dadi yang terkoyak terdengar jelas di tengah kegelapan aula. Para tamu tetap diam, seolah-olah mereka adalah patung yang menyaksikan sebuah pertunjukan rutin. Keesokan harinya, matahari terbit seperti biasa. Desa Karangsunyi kembali tenang. Di aula besar keluarga Hardiwiryo, Ranti sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah gaun pengantin yang kini berwarna merah pekat, tergeletak di samping lubang di lantai yang kini telah tertutup rapat oleh ubin marmer yang baru. Keluarga Hardiwiryo mendapatkan kembali kejayaannya. Bisnis mereka melesat, sawah mereka subur, dan penyakit hilang dari rumah itu. Namun, setiap malam bulan mati, orang-orang di sekitar rumah itu bersumpah mereka mendengar suara wanita menangis lirih, memohon untuk dilepaskan dari pelukan suami yang tak kasat mata di bawah lantai. Aula tersebut, 60 tahun berlalu. Kejayaan Hardiwiryo tetap tak tergoyahkan, namun rahasia itu kini terkubur di bawah lapisan debu sejarah keluarga. Maya, cicit dari adik Ranti, baru saja kembali dari luar negeri. Ia tidak tahu mengapa ayahnya selalu melarangnya menginjakkan kaki di aula utama rumah tua itu. Hingga suatu malam, Maya menemukan sebuah kotak kayu tua di gudang. Di dalamnya terdapat sebuah foto kusam seorang wanita yang sangat mirip dengannya, mengenakan gaun pengantin putih. Di balik foto itu tertulis Ranti pengantin abadi. Malam itu bertepatan dengan malam bulan mati. Saat Maya berjalan melewati aula utama, marmer di bawah kakinya terasa sangat dingin, hampir membeku. Ia mendengar suara bisikan yang seolah memanggil namanya dari balik ubin. "Maya, sudah waktunya." Tiba-tiba, sebuah retakan muncul di tengah marmer aula yang mewah itu. Dari celahnya, keluar aroma kemenyan yang sangat tajam, bercampur dengan bau busuk sesuatu yang sudah lama mati. Maya mencoba berlari, namun pintu aula tertutup dengan dentuman keras. Ibunya berdiri di luar pintu, wajahnya sepucat kertas, persis seperti nenek buyutnya dulu. "Maafkan kami, Maya, hutang darah ini belum lunas. Raden Bagus menginginkan pendamping baru, dan dia memilihmu." Tanpa peringatan, tangan-tangan hitam kurus itu kembali menjulur dari retakan ubin, mencengkeram pergelangan kaki Maya dengan kekuatan yang sanggup meremukkan tulang. Di tengah kegelapan yang mulai menelan ruangan, Maya melihat sesosok wanita dengan gaun merah yang koyak Ranti berdiri di sudut ruangan, matanya kosong dan berdarah, memberikan isyarat agar Maya tidak melawan. Karena dalam keluarga Hardiwiryo, kematian hanyalah awal dari pernikahan yang abadi. Maya meronta, jemarinya mencakar marmer dingin hingga kuku-kukunya berdarah. "Tidak, aku bukan milik siapapun," teriaknya parau. Namun, semakin besar perlawanannya, semakin kencang tarikan dari bawah tanah.
Ranti, sosok pengantin terdahulu, perlahan mendekat. Alih-alih membantu, Ranti justru mulai melantunkan sebuah tembang Jawa kuno, sebuah lagu pengantar tidur yang terdengar seperti kutukan. Suaranya pecah, tumpang tindih dengan suara ratusan wanita lain yang tampaknya juga terkubur di bawah rumah itu selama berabad-abad. Lantai aula itu kini tidak lagi terasa seperti batu, melainkan seperti rawa daging yang kenyal. Tubuh Maya mulai tenggelam hingga sepinggang. Di tengah keputusasaan itu, ia melihat bayangan Raden Bagus muncul dari kegelapan, sosok tanpa wajah dengan mahkota tulang yang berkilau. "Jangan takut," bisik Raden Bagus, suaranya kini terdengar lembut namun mematikan. "Ranti akan mengajarimu cara melayani keabadian." Alih-alih tenggelam sepenuhnya, Maya merasakan sesuatu yang berbeda. Darah dari kuku-kukunya yang pecah meresap ke dalam retakan marmer, namun tidak diserap sebagai persembahan. Darah itu justru membakar. Maya teringat sepenggal cerita yang pernah dibisikkan neneknya sebelum meninggal. Hanya darah yang tulus menolak takdir yang bisa membalikkan perjanjian. Maya berhenti meronta, ia menatap mata kosong Ranti dan berbisik, "Kau tidak harus melayaninya lagi. Kita semua tidak harus." Maya meraih serpihan kaca dari bingkai foto Ranti yang pecah saat ia jatuh tadi. Tanpa ragu, ia menggores telapak tangan sendiri dan menekannya kuat ke ubin marmer yang retak, sambil merapalkan sumpah yang memutus garis keturunan Hardiwiryo. Sebuah guncangan hebat melanda rumah itu. Suara geraman kemarahan Raden Bagus terdengar seperti guntur yang memecahkan kaca-kaca jendela. Tangan-tangan hitam yang mencengkeram Maya mendadak layu dan berubah menjadi debu hitam. Ranti, sang pengantin abadi, tersenyum untuk pertama kalinya, sebuah senyumnya mengerikan namun penuh kelegaan sebelum tubuh bayangannya perlahan memudar. Tanah di bawah aula itu amblas, menelan segala kemewahan dan sejarah busuk keluarga Hardiwiryo. Ibu Maya yang berdiri di luar pintu hanya bisa menjerit saat melihat rumah itu ditelan bumi, meninggalkan lubang hitam yang menganga. Setahun telah berlalu sejak tanah keluarga Hardiwiryo runtuh. Maya kini tinggal di sebuah kota kecil, jauh dari bayang-bayang desa Karangsuni. Namun, kemenangan itu ternyata tidak gratis. Luka di telapak tangannya, bekas goresan kaca dan sumpah darah tidak pernah benar-benar sembuh. Luka itu tetap berwarna merah segar, berdenyut pelan setiap kali bulan mati mendekat. Setiap kali ia tidur, Maya bukan lagi bermimpi buruk. Ia melihat ribuan pengantin wanita yang pernah ditelan oleh tanah Hardiwiryo. Mereka tidak benar-benar bebas, mereka kini bersemayam di dalam ingatan Maya, membisikkan peringatan tentang kegelapan yang masih haus. Malam itu, tepat setahun setelah kehancuran istana tersebut, seorang pria asing datang ke kedai tempat Maya bekerja. Pria itu mengenakan setelan tua yang tampak berasal dari zaman yang berbeda, dan baunya. Maya mengenali bau itu. Aroma kemenyan yang bercampur dengan tanah basah. Pria itu duduk di sudut yang gelap dan memesan segelas air putih. Saat Maya mengantarkan pesanan, pria itu tidak mendongak, namun suaranya membuat jantung Maya seolah berhenti berdetak. "Sumpah darah bisa memutus kontrak, Maya. Tapi sumpah darah tidak bisa membunuh Tuhan yang marah," bisik pria itu. Tangan Maya bergetar, perban di telapak tangannya mendadak terasa panas, dan darah mulai merembes keluar, menetes tepat ke atas meja kayu. "Raden Bagus tidak membutuhkan rumah besar untuk memerintah," pria itu melanjutkan sambil perlahan mengangkat kepalanya. Di balik bayang-bayang topinya, tidak ada wajahnya kegelapan pekat yang seolah-olah ingin menarik jiwa Maya masuk ke dalamnya. "Dia sekarang memiliki rumah yang jauh lebih baik. Dia memiliki darahmu." Maya menatap pisau di tangannya. Ia tahu, kematian fisiknya mungkin bisa menghentikan Raden Bagus sementara. Tapi pria tanpa wajah di hadapannya tertawa, suara yang terdengar seperti gesekan tulang kering. "Jika kau mati sekarang, darahmu yang tercemar akan tumpah ke bumi ini, dan aku akan tumbuh kembali dari sana. Kau tidak bisa lari," ejek entitas itu. Maya memejamkan mata, ia tidak menusukkan pisau itu ke jantungnya. Sebaliknya, ia mengingat tatapan Ranti terakhir kali. Ia menyadari bahwa kekuasaan Raden Bagus berasal dari ketakutan dan penerimaan korbannya. "Aku tidak akan mati untukmu," bisik Maya, suaranya kini tenang namun dingin. "Dan aku tidak akan melayanimu. Aku adalah penjara bagimu." Maya menggenggam pisau itu erat-erat dan menggoreskan simbol yang berlawanan di atas bekas lukanya. Ia tidak membuang darahnya, ia justru menguncinya di dalam raga. Dengan kekuatan kehendak yang luar biasa, Maya menarik seluruh kegelapan yang merembes keluar dari pria di depannya, menyerapnya kembali ke dalam nadinya sendiri. Pria asing itu tersentak, tubuhnya yang tadinya padat mulai hancur, tersedot ke arah telapak tangan Maya seperti pusaran air. Jeritan Raden Bagus bergema di dalam kepala Maya, tapi kali ini bukan sebagai perintah, melainkan sebagai raungan kesakitan. Kedai itu mendadak hening, pria asing itu telah lenyap. Maya berdiri sendirian,
Kulitnya kini tampak sangat pucat, dan matanya tidak lagi berwarna coklat madu, melainkan hitam pekat seperti obsidian. Ia tidak mati, tapi ia juga tidak sepenuhnya hidup. Ia telah menjadi penjara berjalan bagi sang iblis kuno. Sejak malam itu, Maya menghilang ke dalam hutan-hutan terdalam di Jawa. Penduduk desa setempat terkadang melihat sesosok wanita cantik yang mengenakan daun serba hitam, berjalan tanpa suara di antara pepohonan saat malam bulan mati. Selama Maya terus hidup, Raden Bagus akan terperangkap di dalam tubuhnya, tersiksa oleh kehendak manusia yang tak bisa dipatahkan. Hutang darah keluarga Hardiwiryo telah lunas, bukan dengan kematian, melainkan dengan penderitaan abadi seorang wanita yang memilih untuk mengurung kegelapan di dalam dirinya sendiri agar dunia tidak perlu lagi mengenali arti sebuah tumbal pernikahan.